Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Kita baru saja usai menyaksikan laga pertama FIFA Matchday antara Indonesia melawan Curaçao. Dan kali ini Indonesia berhasil Ya, memenangkan laga ya. Bro Ipung, seperti apa nih betul. bro? Waduh, ini pertandingan yang sangat-sangat menarik ya. Jadi lagi-lagi kan kita dikejutkan oleh STY ya. Karena ternyata dengan materi pemain yang ada, tanpa ada pemain naturalisasi seperti Jody Amat, Sandy Walsh, atau Saint Patinama, ternyata kita malah bisa unggul juga melalui permainan selama 90 menit dengan Curaçao. Dan permainan Indonesia itu sangat-sangat menarik ya. Dan itu ada sempat sangat mengejutkan juga buat tim-tim dari Curaçao karena mereka tidak menyangka bahwa permainan Indonesia begitu bagus gitu loh. Sehingga efektivitas permainan Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang Curaçao gitu loh, Bro. Ya emang kelihatannya di awal-awal laga babak pertama itu kelihatannya Curaçao nganggap enteng gitu ya. Alah, ini ya FIFA ranking cuma 155 aja ngejago banget gitu. Ada nggak sih kesan seperti itu? Saya sih nangkep kayak gitu. Saya juga menangkap ya, menangkap apalagi kan baru di menit ke-7 Indonesia sudah kebobolan Iya gitu betul. loh. Nah, dari situ sepertinya ya ada perasaan ini ya underestimate dari pemain-pemain Curaçao sehingga mereka juga tidak terlalu konsentrasi untuk menjaga pemain-pemain Indonesia. Padahal pemain-pemain Indonesia ternyata bisa sangat fokus dalam menjaga aliran bola, dalam menjaga ini ya jarak antar pemain karena efektivitas permainan Indonesia selalu kan dimulai dari permainan kaki ke kaki. Apalagi kalau kita melawan Curaçao yang postur tubuhnya juga besar-besar, nggak mungkin kita melakukan serangan melalui umpan-umpan jauh gitu loh. Dan permainan dari kaki ke kaki ini yang sepertinya tidak bisa diantisipasi oleh Curaçao gitu loh. Jadi mereka tidak melakukan yang namanya pressure yang ketat terhadap pemain dan itu terlihat pada menit ke-18 pada saat Mark Klok bisa menceploskan gawang Curaçao. Itu kan sebuah kombinasi dari tengah yang bagus ya antara Witan, kemudian Dimas Derajat, kemudian juga memberikan assist kepada Mark Klok yang tidak terjaga. Dan Mark Klok bisa langsung berhadapan dengan kiper, tinggal dia tendang gitu loh. Dan dari sini aja sebetulnya dari sejak Indonesia bisa menyeimbangkan kedudukan, seharusnya pemain Curaçao juga sudah mulai fokus gitu. Tapi ini belum terjadi gitu loh, Bro. Iya, iya, Mereka iya. masih menganggap bahwa ini ada pertandingan yang have fun, sementara Indonesia bermain kan dengan sangat serius gitu loh, Bro. Iya benar. Hmm. Ya saya jadi ingat cerita anjing sama kelinci itu. Jadi Hmm. ceritanya kelinci dikejar-kejar sama anjing deh. Kelincinya itu lari-lari dengan wah dengan serius ya karena memang merasa nyawanya terancam. Sementara kan anjingnya ya have fun aja ngejar-ngejarnya dengan santai dengan bahagianya gitu. Tetapi Hmm. mungkin itu cerita itu akan cocok untuk laga sebelum gol kedua ya. Kalau Betul. sebelum gol kedua kayaknya memang seperti itu, seperti ceritanya itu. Jadi ya Nah, Indonesianya serius mainnya, terus Curaçao-nya santai-santai aja gitu kan. Tapi setelah dan itu 2-1 baru serius tuh. ya ini aja dari sejak pada saat ya Pratama Arhan mendapatkan ini kesempatan untuk melemparkan lemparan ke dalam ke depan gawang Curaçao. Ya, Itu terlihat sekali pemain Curaçao tidak pernah menduga iya bahwa betul, ada bola yang bisa dilambungkan langsung ke depan gawang. Di situ betul. Fahrudin Arianto memang kan sudah mungkin ya sudah dilatih ya Iya, oleh STY bahwa kombinasinya atau koreografinya pada saat dilakukan lemparan ke dalam ini bergerak ke sini, ini bergerak ke situ gitu loh. iya Dan betul, ternyata Fahrudin bisa mengganggu kiper dan dia bisa masuk lagi ke dalam untuk melakukan heading gitu loh. Dan ini langsung dari betul. lemparan ke dalam. Itu sendiri juga sangat mengagetkan sebetulnya, Ya, mengagetkan ya, buat Curaçao karena mereka tidak pernah menduga gitu loh ya, bahwa ya. itu akan terjadi gitu, Bro. Ya. Nah, Hmm. saya sih melihat ketika Hmm. Arhan udah mulai pegang bola terus dilap gitu dia Hmm. bolanya, wah ini pasti ini langsung ke gawang nih, bener. Tapi gol Iya. kedua dari Curaçao Hmm. ini
mengerikan juga nih. Saya pikir, wah, ini udah mulai serius nih Curaçao nih, akan main kayak gini terus, kalau mainnya kayak gitu terus bisa habis nih Indonesia. Ternyata cuman itu aja ya kayaknya permainan yang seriusnya dari Curaçao. Sebetulnya gini, dari sejak pertandingan posisinya berubah menjadi 2-1, Curaçao tuh udah mulai serius, mereka sudah tidak bisa bermain leha-leha lagi. Hmm, Nah, cuma masalahnya pemain Indonesia itu hmm, dari mulai pemain tengah dan belakang itu bermain dengan sangat disiplin. Nah, di sini ada peran dari Mark yang juga awalnya dia bisa bermain sebagai gelandang serang, tapi kemudian setelah Ricky Kambuaya ditarik dia menjadi gelandang bertahan. Itu hmm, juga bagus sekali ya peran yang dilakukan oleh Mark. Dia bisa hmm, menjaga kedalaman dan dia jadi pemain pivot yang bisa melihat apa ya ancaman gitu loh. Ancaman yang akan datang dari pemain-pemain Curaçao dia sudah bisa antisipasi gitu loh, Bro. ya, 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 Dan ya. ini juga bisa terlihat dari kan dulu pernah ya ada berita bahwa Arhan ada persoalan dengan gaya bertahannya dia yang Hmm, belum mengalami perbaikan. hmm, Ternyata mungkin ya setelah dia Arhan mendapatkan evaluasi dari hmm. Tokyo Verde ya, Ya, betul. Tokyo Verde bahwa dia punya masalah dengan aspek pertahanannya, dia Ya, sudah bisa memperbaiki diri. ya, Sampai Pratama Arhan itu tidak gampang untuk ditembus oleh pemain-pemain Curaçao gitu ya, loh. betul, betul. Nah, ini kan sebuah perkembangan yang menarik bahwa pemain-pemain yang tadinya mendapat evaluasi mengenai kekurangan-kekurangannya, dia sudah bisa memperbaiki gitu loh. Ya, ya. Dan lini pertahanan Indonesia sangat baik ya. Kalau saya lihat ya bagaimana peran Elkan Bagot, kemudian Fahrudin Arianto, dan ini juga yang menarik adalah Sayuri ya, Yakob Sayuri. Yakob Sayuri memang ini kan pemain yang diplot untuk menjadi backupnya Asnawi. Mhm, Dia bisa bermain dengan ini ya, dengan bagus ya. Apalagi dia juga punya pergerakan ke depan untuk hmm, melakukan penetrasi. Cuma memang ada kelemahan dari Sayuri. Sayuri itu agak telat dalam melakukan transisi, hmm, berbeda dengan hmm, Asnawi. Nah, tapi pada itu hanya kelihatan pada babak pertama ya, pada saat hmm, Sayuri masih mungkin dalam proses adaptasi dengan hmm, permainan tim kita ya. Tapi hmm. begitu di babak kedua, dia juga sudah bisa melakukan permainan transisi dengan baik, sehingga area pertahanan di sebelah kanan kita itu juga sudah mulai membaik gitu loh, Bro. Ya, ya. Dan saya melihat banyak sekali ya peluang buat Indonesia menyerang ya, tapi Hmm. lagi-lagi penyelesaiannya yang belum, ataupun juga bahwa pemain belakang Curaçao yang juga bagus ya menurut saya. Ada komentar Bapak mengenai itu? Ini justru memang kalau penguasaan bola prosentasenya memang Curaçao lebih baik ya. Mhm, Sedangkan Indonesia justru lebih baik pada saat melakukan serangan dan efektivitas serangan Indonesia itu justru lebih tajam gitu loh. hmm, Dan ini terlihat ada kombinasi-kombinasi yang menarik dari pemain-pemain di tengah ya. hmm, Ya, di situ kan ada Mark, ada Kambuaya, dan hmm, ternyata permainan di tengah kita itu juga bisa hidup selain kita mengandalkan di kanan dan kiri gitu loh. hmm, hmm, Karena sebetulnya kalau boleh jujur pertandingan di wing kanan dan kiri itu tidak terlalu ini ya, tidak seperti biasanya yang bisa kita lihat. hmm, Mereka tidak terlalu apa ya, kemudian serangan selalu dikonsentrasikan ke kanan atau kiri, tapi bagaimana permainan di tengah ini juga sudah mulai hidup. Itu ya hmm, yang hmm, paling menggembirakan ya. ya, Jadi kita artinya alternatif serangan tidak lagi bisa hanya mengandalkan dari wing gitu loh. ya. Tapi dari tengah juga sudah mulai kelihatan. Tapi mungkin bermain dari wing agak sulit juga ya karena postur tubuh pemain belakang Curaçao juga cukup tinggi. Ya, tapi bukan berarti ya permainan dari wing kita kemudian menjadi hilang sama sekali. Tidak. Iya, betul, betul. Memang intensitasnya aja yang agak berkurang, Iya, tapi betul. tetap tajam. Apalagi ada Yakob Sayuri yang beberapa kali juga punya apa ya, punya kesempatan untuk bisa masuk ke depan gawang Curaçao, dan dia juga sempat menembak shot on goal ya. Iya. Walaupun itu bisa diblok oleh kiper. Tapi dari situ sudah kedewasaan pemain dalam memanfaatkan ruang, dalam memanfaatkan kesempatan itu bisa Mhm, kelihatan. Jadi tidak hanya mengandalkan
yang itu aja gitu loh Iya, iya, posisinya. iya, betul. Gitu loh, Bro. Iya. Nah, Bro, ini kan waktu sebelum laga dimulai Hmm. itu Luis Milla bilang katanya, wah Hmm. saya pengen lihat nih timnas Indonesia setelah diasuh oleh STY seperti apa, kira-kira seperti Iya, itulah ya. Tapi iya, STY juga sebenarnya bilang juga, wah saya juga pengen lihat nih bagaimana sih respon pemain Indonesia berhadapan dengan tim yang jauh lebih kuat. Kok dua-duanya jadi betul. pengen pengen lihat gitu ya timnya sendiri gitu. Ya, ya kalau misalnya seperti itu mungkin STY wajar lah, oh berarti semua bekalnya sudah dikasihkan, tinggal sekarang bagaimana mereka bermain di lapangan dan menurut saya itu cukup. Betul. Tapi satu hal, Bro, Hmm. kalau Luis Milla bilang ingin lihat setelah setelah diasuh oleh STY berarti Luis Milla merasa bahwa ini timnasnya adalah timnas di zaman dia sendiri. Padahal itu pemain kan sudah banyak yang berubah kan sebetulnya. Hmm. Ada komentar mengenai ini nggak, Bro? Nggak, sebetulnya yang ingin dilihat Luis Milla bukan pada apa yang menjadi jejaknya dia, legasinya dia. Karena pemain-pemain yang dipanggil oleh STY itu boleh dibilang pemain-pemain yang sebelumnya memang tidak belum dipanggil di eranya Luis Milla gitu loh, Bro. Ya, betul. Jadi paling mungkin hanya ya Sadi Ramdhani dan Fahrudin ya yang Hmm, mungkin di zamannya Luis Milla dipanggil ke timnas. Tapi ya, selebihnya adalah pemain-pemain baru. ya. Tapi yang ingin dilihat oleh Luis Milla adalah perkembangan kualitas permainan sepak bolanya timnas kita. Karena dia Hmm, juga merasa punya ini ya engagement dengan timnas kita. Dia juga betul. punya subjektivitas bahwa Ya, ini saya ingin melihat bahwa sepak bola Indonesia berkembang dan ya, dia betul. melihat bahwa di bawah STY perkembangannya juga terlihat sangat sangat pesat ya. Ya, Ter- eh, Makanya Luis Milla juga sepertinya sangat mengapresiasi ya, dengan kinerja yang diperlihatkan oleh STY. Begitu loh, ya, Bro. betul, betul. Oke, ini Bro mengenai pemain Hmm. Hmm. kira-kira yang paling keren siapa nih pemain Indonesia ada nggak sih? Atau semuanya keren? Saya memang gini, ini kan kerja kolektif ya, Wah, bisa mengalahkan Curaçao ya. iya. Jadi tidak ada satupun pemain yang kemudian lebih menonjol ketimbang yang lain. Tapi Hmm, semua pemain menonjol gitu loh dalam iya, posisinya, posisi-posisi yang dia tempatin. iya. Dari mulai Erkan Bagot, Arhan, Sayuri, Fahrudin, Marklock, Kambuaya, kemudian ada Witan di depan Marcelino, di tengah juga Marcelino bermain. Mhm, Ada yang saya suka adalah perkembangan dari Dimas Derajat. hmm, Jadi Dimas Derajat ini striker yang juga pintar ya. Walaupun dia mungkin bukan katakanlah tidak langsung bisa memanfaatkan peluang, tapi dia melihat pada posisi temannya. hmm, Dia juga bisa menjadi provider yang baik, bisa hmm, menjadi asis yang baik. Terlihat hmm, pada gol pertamanya Mark Locke. hmm, Dan kemudian dia juga punya feeling dan naluri sebagai striker. Pada saat dia menerima umpan dari Arhan itu umpan susah sebetulnya. hmm, Tapi dia masih bisa meraih dengan kaki bagian belakang yang bisa membelokkan arah bola. Itu hmm, kan adalah naluri-naluri seorang striker kalau udah di depan gawang itu bagaimana dan itu hmm, keluar dari Dimas Derajat. iya, Jadi iya. saya menaruh harapan bahwa Dimas Derajat ini akan menjadi striker Indonesia yang akan lebih berkembang nantinya gitu loh, Bro. Oke. Kalau menurut saya ini ada yang menarik adalah ketika Indonesia harus beradu badan itu kalah Hmm. semua kayaknya. Badan Hmm. kita pada berguguran dari sekali diadu jebret jatuh. Iya. Kelihatan seperti itu nggak, Bro? Saya tidak melihat seperti itu. Karena Iya. benturan-benturan yang dilakukan oleh pemain Indonesia, bahkan Egy sekalipun juga berani beradu badan dengan pemain Curaçao yang Ya mungkin benar, benar. 40 cm atau 30 cm di atas dia tingginya. Dan kalau kita melihat pada keberanian, kemudian stamina kita juga bagus. Ya, Pemain dalam 90 menit tidak ada yang kedodoran. Saya ya. lihat seperti itu. Dan Curaçao juga agak-agak terkaget-kaget ya dengan gaya permainan Indonesia sampai mereka akhirnya menjadi gusar sendiri gitu loh. Hmm, Mereka hmm. menjadi saling menyalahkan antar pemain gitu loh. Bahkan ada satu momen pemain yang sepertinya ya punya peluang untuk menembak tapi tidak diberi umpan oleh temannya.
itu marah-marah gitu loh. Iya. Artinya mereka juga sudah melihat bahwa ini pertandingan yang serius. Nah, yang pantas nanti adalah pertandingan leg kedua. Nah, Curaçao seru. sudah mendapatkan pembelajaran yang baik bahwa Indonesia tidak bisa dianggap lemah. Begitu Iya, loh. betul. Nah, apakah di pertandingan kedua akan bagaimana intensitasnya? Saya sih melihat bahwa Curaçao akan meningkatkan intensitas serangan. Mereka tidak Iya. ingin diperlakukan kalah 3-2, Dipermalukan lah ibaratnya kalah permalukan lagi ya. gitu ya. Kalah lagi nggak mau mereka gitu loh. Paling tidak Hmm. mereka harus mendapatkan nilai yang positif. Nah, tinggal kita menunggu apakah STY melihat kondisi psikologis pemain-pemain Curaçao, squad Curaçao, dia juga akan menyiapkan counternya gitu loh. Hmm. Kalau dalam pertandingan ini kan yang agak mengagetkan bahwa Sintayong tidak bermain sebagai bermain counter attack, tapi sudah dari awal sudah melakukan yang ini ya, skema permainan yang sangat offense 4-3-3 gitu loh. Ya, betul. Jadi, nah apakah nanti melihat kondisi psikologis Curaçao yang merasa kaget kemudian merasa harus melakukan serangan frontal di leg kedua itu bisa dimanfaatkan dengan pola permainan yang berbeda oleh STY. Kita tunggu aja bro. Wah. Dan saya yakin akan ada efek-efek kejutan lain gitu loh bro. Ya, kayaknya leg kedua bakalan lebih seru daripada yang pertama ini ya, karena dua-duanya sudah bertemu dan sudah melihat, waduh ini lawannya kayak gini gitu kan. Iya. Ya. Gitu. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga yang baru saja usai antara Indonesia melawan Curaçao dan Indonesia menang dengan skor 3-2. Menurut Sobat sendiri bagaimana nih permainannya, seru nggak sih? Menurut aku sih seru. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you bro.